Salam warga Taniling TV, saat ini kita berada di Kebumen. Kali ini kita akan mengulas tentang perkutut Anggungan atau perkutut Bangkok. Jadi seperti apa cerita di perkutut Bangkok atau perkutut Anggungan ini, seluk-beluknya, kemudian perjalanan usahanya dari peternak yang akan kita wawancara itu seperti apa. Terus ikuti video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe di channel Taniling TV dan download aplikasi Taniling di Play Store. Jadi yang pertama-tama, ini usaha untuk perkututnya ini dimulai tahun berapa? Saya mulai ternak itu tahun 2007. 2007. 14 2007. tahun ya? Iya. Wah, luar biasa. 2007. Memang awalnya kita itu tidak ini Pak, maksudnya tidak langsung dengan Bangkok, walaupun ada sebagian Bangkok, tapi awalnya memang yang kita geluti memang itu berawal dari burung warna. Nah, dengan berjalannya waktu, karena memang perkutut warna itu ya memang komunitas penghobi, jadi warna, penghobi warna, bukan lebih utama warna, bukan juara. Nah itu dengan banyaknya mudahnya mungkin di ternak, jadi otomatis kesininya itu semakin harga otomatis semakin agak menurun gitu loh. Tapi bagaimana kita menyikapi, karena memang bidang saya itu di peternakan ya, saya ambil langkah, saya ternak mulai menekuni perkutut Bangkok Anggungan untuk kelas-kelas lomba, Mas. Nah itu berpindahnya ke perkutut Bangkok di tahun berapa itu? Saya kalau untuk Bangkok itu sekitar tahun 2000, mulai ini 2011. 2011 itu ya, 2011 saya sudah mulai, walaupun belum begitu banyak ya. Semua saya sudah mulai belajar ya, bagaimana menjodohkan, trik-trik menjodohkan dari suara jantan begini ya, suara karakter jantan, betinanya begini ya, dengan harapan burung-burung yang kita ternak ya, kita akan menghasilkan burung-burung lapangan yang tentunya bisa buat kontes, bisa buat silaturahmi sama rekan-rekan Kungmania. Itu begitu. Nah, yang menariknya itu tadi kan disampaikan bahwa tentang persilangan itu kan dari suara betina ini, suara jantan seperti ini. Nah, karakternya itu seberapa banyak sih Pak? Jadi karakter suaranya itu? Karakter aslinya itu tidak, maksudnya gini Mas, kalau untuk burung Bangkok kita berusaha menciptakan burung-burung lapangan yang bisa buat lomba dan masuk dalam arti penilaian. Burung yang bagaimana macam-macam aslinya, dari macamnya itu cuma suara kecil, suara medium, dan suara besar, itu saja. Cuma kalau untuk penilaian itu dalam arti lomba di lapangan, penilaian penjurian itu 5 karakter Mas. Kita jadi suara depan ya, suara tengah, suara ujung, dasar suara, irama. Jadi 5 burung di lapangan ya. Itu penilaian itu Mas, 5 karakter itu. Cuma bagaimana kita sebagai peternak bisa memenuhi ya, kita ternak dalam 5 penilaian ini. Kalau depan usahakan itu bunyi plau. Jadi untuk tengah itu suaranya bisa dibilang dalam istilah lingkungan nyatu-nyatu. Jadi sedang, jadi
Oh, kuk 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 itu nyatu-nyatu. Dan berakhir untuk ujung itu ngeng, bukan nguk. Nah, kalau pada dasarnya orang belum mengetahui atau belum menguasai, itu seringnya burung kalau misalnya tingkat kesukaan sih, kesenangan sih beda-beda ya Mas. Cuma kalau kita mengacu lomba di lapangan yaitu itu 5 karakter itu burung. Nah, yang tertariknya itu untuk membangun karakter burung dengan 5 syarat itu, 5 karakter itu dibangun dari pakan atau memang harus mulai dari bibit awal, dari persilangan itu? Iya Mas, kalau untuk mencari, untuk menciptakan bagaimana bisa memperoleh anak-anakan yang memenuhi 5 tadi, kriteria 5 tadi yang buat lomba, itu paling enggak itu dari terah. Dari kita kan peternak ada Mas, maksudnya cari kita terah, suara, ada yang mencari untuk materi indukan misalnya ya. Itu dari lomba-lomba, misalnya lomba di mana misalnya dibeli cocok, kita ternak. Kita ternak dengan maksud memang untuk menurunkan burung-burung yang kedepannya harapan kita sebagai peternak itu bisa masuk ke nasional, ikut maksudnya kompetisi di nasional. Itu kalau untuk breeding itu tidak ada maksudnya burung yang diternak itu dari maksudnya dari mungkin dari kayak Mas tadi ngomong apa tambahan dari pakan, mungkin efek dari pakan ataupun itu tidak. Cuma pakan itu sebagai penunjang saja, penunjang burung biar burung sehat, staminanya bagus, itu paling itu. Cuma kalau untuk karakter suara itu dari induknya suara bagaimana, betina suara bagaimana. Kita kalau misalnya pas dapatlah burung misalnya yang masuk 5 karakter itu. Nah, kalau itu Pak, ketika untuk 5 kriteria itu kan ketika anak-anak kan belum, pastinya kan belum keluar suara seperti induknya kan ketika lahir itu kan dia belum menetasnya, kan belum keluar suara seperti indukannya. Itu harus dilatih atau dia nanti juga suara akan mengikuti secara alami atau harus dilatih dulu? Itu burung secara alami keluar dari terah persilangan jantan dan betina. Nah, otomatis kalau untuk di perkutut itu tidak bisa dimasteri. Bahasanya nyuwun sewu kayak burung-burung kicau lain ya, itu bisa dimasuki di diisi, itu tidak bisa. Itu sudah pembawaan dari induk, bagaimana induk jantan, induk betina, walaupun ada kadang meleset, maksudnya kok jadi begini anaknya, itu cuma ada untuk kemiripan pasti ada. Lah untuk suara, burung suara, burung bangkok itu umur 1,5 bulan itu sudah bisa kita dengarkan. Kita dengarkan dalam arti ini burung umur 1,5 bulan, kita rekam, kita video ya. Itu bagaimana itu walaupun masih suara bahasanya kalau di anggungan burung bunyi nokek, ya masih nokek, masih bunyi angin. Itu untuk langkah-langkah yang 5 karakter itu, 5 kriteria itu sudah ketahuan. Tinggal bahasanya mungkin kalau untuk umur 1,5 bulan belum cukup lah, mungkin belum, bahasanya belum kuat ngujung, atau depannya belum belum, jadi bunyinya paling paling gitu. Itu biasa disebut burung masih anakan, itu nokek, itu begitu. Tapi kalau untuk yang di di kandang-kandang seperti ini umur berapa Pak?
Itu tergantung, Pak. Itu kalau kita masih pakai sangkar jemur itu biasanya unduan, Pak. Nah, itu biasanya unduan umur 1,5 bulan, 2 bulan. Itu kalau untuk yang lainnya itu ada masing-masing umur 4 bulan, umur 5 bulan. Gitu. Kalau yang di kandang kotak-kotak itu kalau di kandang kota-kota itu ada umbaran juga ada indukan. Nah, umbaran itu gunanya kenapa kita pakai umbaran itu untuk melatih fisik paling ke burung-burung yang belum komplit, burung yang belum untuk lomba, belum masuk 5 karakter itu kita umbar. Mungkin depannya belum nongol, belum keluar, atau ujungnya yang masih ketinggalan. Itu dengan cara kita umbar. Itu begitu. Diumbar itu berarti diumbar itu dicampur banyak, Mas. Oh, dicampur banyak. Dicampur banyak, paling enggak ada berapa, ada 5, ada 6. Di koloni. Nah, iya di koloni, tapi enggak terlalu banyak dengan ini. Ya. Pak Rofi, kalau untuk yang di sini berarti jumlah burungnya Pak Rofi berapa nih yang di sini? Kalau burung di sini itu sekitar 175. Itu 175 pasang. Oh, 175 pasang. Iya, jadi indukan itu. Kalau anakan itu anak-anakan yang di umbaran itu tidak terhitung. Jadi belum masuk hitungan itu. Itu sementara 175 itu indukan. Nah, ketika ngomong skala bisnisnya, bisnis dari usaha yang Pak Rofi jalan ini berarti untuk bisnisnya itu di penjualannya apa saja berarti? Ini penjualan anakannya atau juga indukannya? Ini kan juga ada pakan, ada alat-alat gitu. Kalau untuk jual ya, kita itu memang ya itu sortiran ya, Mas ya. Perlu disortir dalam arti mana yang burung kita, burung yang tidak masuk lomba, burung yang masuk lomba, itu tentunya kita itu jualnya itu beda. Itu seringnya kalau misalnya sudah seleksi burung, misalnya oh ini burung kurang, ya mungkin kita jual akan dengan nilai terah dengan diet bapak ibunya, maksudnya itu terah ya. Kita mungkin dengan basic buat materi, Mas, karena memang sudah tidak bisa buat lomba karena suara itu tidak memenuhi dalam 5 kriteria tadi itu. Dan biasanya kami jual kalau untuk burung-burung lomba kita bisa jual juga langsung di lapangan, bisa juga kita online, Mas. Kita di suatu grup komunitas Kungmania kita tawarkan gitu. Otomatis dengan komunitas Kungmania paling enggak kan tinggal bagaimana spekulasi orang yang ngambil itu, masalahnya sudah paham itu begitu. Mana yang burung masih buat lomba, mana burung yang buat materi kandang, itu begitu. Tapi ini untuk bahan-bahan ini juga Bapak jualan juga? Ya, kalau untuk pakan ini kita disuplai sama teman ya, disuplai sama teman biasa itu. Komunitas ya, teman-teman di lapangan. Intinya pakan-pakan ini kan untuk memang spesial buat burung lomba gitu. Jadi di situ sudah dikemas secara paling enggak pabrikan ya, sudah higienis, juga dicampur dengan biji-bijian yang komplit. Tentunya sangat mendukung untuk kesehatan burung lomba itu begitu. Nah, kalau untuk pakan, pemberian pakan ini kemarin kalau warna kan 3 hari sekali tidak apa-apa. Kalau ini berarti pemberian pakan itu bagaimana? Kalau
Untuk bangkok ya, apalagi yang disangkar-sangkar gantung kayak gini. Iya. Intinya bedanya sama mungkin burung-burung warna itu yang tidak mengedepankan suara. Iya. Jadi paling enggak untuk ini bahasanya ya suara jor-joran lah. Iya. Tapi kalau untuk di bangkok itu tidak bisa, Mas. Iya. Cuma bagaimana kita kasih, yang penting itu ada. Dari pakan, dari minum, itu yang penting ada. Itu juga sebagian dari setelan, Mas. Kita tidak bisa maksudnya burung lomba kok minumnya jor-joran ya. Itu tidak bisa. Kita semua minum dan makan pun itu diatur. Nah, kebiasaan burung itu makan sekian cukup. Nah, tapi kalau ditambah juga habis, itu yang bikin gemuk. Atau contoh bikin gemuk, burung gemuk itu malas kerja, malas bunyi. Itu jadi untuk posisinya untuk burung bangkok itu paling enggak perawatannya itu ya lebih ekstra, Mas. Lebih ekstra karena yaitu kita mengedepankan bunyi gitu loh. Kalau warna sama saja, mungkin bentuk-bentuk tubuh dan bentuk ininya, cuma intinya kebiasaan. Jadi burung kalau misalnya dijor dengan pakan minumnya itu ya sering kali itu malah rusak gitu. Rusak. Burung itu seringnya gacor. Kenapa burung? Masalahnya ini bukan burung gacoran. Kalau burung gacoran beda. Ini burung seni suara. Jadi semua jeda interval dari bunyi ke bunyi itu diatur. Itu begitu. Karena memang perkutut ini punya ya itu khas ya suaranya dan ya memang unik memang ini. Iya, Mas. Oh iya, bisa diceritakan sedikit tentang apa, Mas? Komunitasnya ini tadi paguyuban atau apa yang diketuai oleh gini ya. Kalau untuk paguyuban, saya di sini komunitas burung awalnya itu tak bentuk untuk burung warna awalnya, Pak. Iya. Cuma kalau di burung warna memang saya juga ketuanya di paguyuban Kukilo Kencono Kebumen, itu tak bentuk tahun 2017. Cuma kalau untuk kepengurusan di Anggungan, saya masuk P3SI, saya sebagai anggota P3SI Persatuan Pelestari Perkutut seluruh Indonesia, Mas. Iya. Yang ketuai juga seorang purnawirawan dari pusat di Jakarta. Beliau Mayor Jenderal Purnawirawan Zainuri Hasim, itu ketua kita, ketua P3SI pusat. Cuma kalau untuk kepengurusan kita kan dibagi, Pak. Kalau Kebumen itu masuknya Pengda, pengurus daerah. Kalau untuk Semarang itu Pengwil, pengurus wilayah. Jadi Pengda itu di bawah naungan Pengwil datang. Nah di Kebumen sebagai Pengda itu saya di kongkusnya, Mas, ketua kongkus, ketua pelaksana lomba. Ya Pak, kalau jenis kandang perkutut itu ada berapa, Pak? Ini kan kalau dilihat kandang perkutut itu kan ada kayak tudungnya ini yang ditutup sedikit, itu kan beda sama kandang ini. Kalau untuk perkutut sih ini, Pak, maksudnya rata-rata yang standar buat lomba yang ada kubahnya, ada mahkotanya, Ada gitu loh. kubah dan mahkota. Ada kubahnya lah yang penting. Itu syarat untuk buat lomba. Jadi kalau untuk yang sangkar-sangkar belum ada kubahnya, itu suatu contoh itu biasa buat jemur piian, Pak. Buat jemur piian juga tidak
boleh buat lomba, tidak boleh dikerek ataupun dicantelkan. Kenapa? Karena memang dari efek burung masih bunyi di sangkar itu beda, Pak. Jadi paling enggak kalau ada kubahnya paling enggak tidak keluar banget gitu loh burung. Jadi agak gimana ya, bisa dibilang ngumpul gitu loh. Suaranya ngumpul. Itu mungkin nih gitu. Kalau untuk jenis-jenisnya sih itu tinggal kita kemampuan ya Pak. Kalau burung, kalau sangkar kayak gini ada yang kelas-kelas misalnya 500, 1 juta. Itu ya tergantung dari kelasnya ya. Ada bahkan sampai 8 juta, 9 juta, bahkan ada yang 15 juta. Itu tergantung selera lah dan kemampuan orangnya gitu. Iya. Iya, baik Pak Rofi. Terima kasih Pak Rofi atas waktunya. Iya. Ya. Demikian warga Taniling, semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan kita tentang perkutut bangkok atau perkutut tanggungan. Salam Taniling TV. Bisnis agri tak pernah mati.